Kemudian pembahasan berikutnya, kata penulis rahimahullahu ta'ala, Kitabul Haji wal Umrah. Kitab tentang haji dan umrah. Ya biasanya kalau kita beri tanda kurung itu, biasanya ada perbedaan-perbedaan di masalah cetakan ya. Sebagian cetakan ada, sebagian cetakan tidak ada. Baik. Kitab haji dan umrah. Sini Ibnu Qudamah rahimahullah masuk menjelaskan pembahasan tentang apa? Haji dan umrah. Iya. Ada beberapa hal yang perlu kita terangkan. Ya, di dalam pembahasan ini, pendahuluan Ibnu Qudamah ada 14 perkara. Yang pertama definisi haji dan umrah. Al-hajj di fathah hanya dan bisa dikasar al-hajj. Ya. Secara bahasa adalah al-qasd. Secara bahasa bermakna maksud. Ya. Jadi kalau dikatakan hajja ilaina fulan, si fulan berhaji kepada kami, maksudnya dia datang kepada kami, sengaja datang. Ya. Dan secara istilah syar'i, haji adalah at-ta'abbudu lillahi biqasdi baitil haram fi zamanil makhsus li'ada'il manasik. Haji adalah beribadah kepada Allah dengan sengaja ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Ya. Karena itu tidak ada haji ya selain Ka'bah. Nah ini subhanallah dari kengerian, kesyirikan manusia belakangan ini macam-macam hajinya. Ada yang berhaji di kuburan, ada yang berhaji ke gunung Bawah Karaing sana. Ya. Ada yang berhaji ke sini, ke situ. Jadi beribadah kepada Allah dengan memaksudkan Baitul Haram. Dia ke Ka'bah. Fi zamanin makhsus. Pada waktu yang tertentu. Sebab haji ini ada musimnya. Ada waktunya. Ya. Li'ada'il manasik. Untuk menunaikan manasik. Ya. Karena di dalam haji ditunaikan manasik dari ihramnya, tawafnya, sa'inya, wukuf di Arafahnya, mabitnya, melemparnya dan seterusnya. Iya. Baik, ini definisi apa? Definisi haji. Adapun umrah secara bahasa adalah az-ziyarah. Dan bisa juga bermakna al-qasd, memaksudkan. Dan secara istilah umrah adalah ziyaratu baitillahil haram ta'abbudan lillahi ta'ala ala wajhin makhsus li'ada'il manasik. Umrah adalah berziarah ke Baitul Haram. Beribadah kepada Allah dalam bentuk yang khusus untuk menunaikan manasik. Ya. Apa bedanya haji dan umrah? Kalau haji itu terikat dengan waktu ya. Kalau umrah boleh di mana saja. Boleh kapan saja umrah. Iya. Akan kalau dia mau umrah setiap hari pun tidak apa-apa. Iya. Kalau misalnya dia tinggal di luar miqat, melewati miqat, ya, dia balik tiap hari untuk umrah, tidak ada masalah. Baik. Jadi ini umrah ya, tapi kalau haji itu hanya sekali dalam setahun untuk haji. Hanya sekali dalam apa? Setahun. Iya. Jadi ini perbedaan antara haji dan umrah dalam definisi. Adapun dalam hakikatnya akan kita bahas ya, ketentuan dan tata cara haji dan umrah itu secara lengkap. Ya. Haji ibadah yang sangat agung, keutamaannya sangat banyak. Kebaikannya terhadap diri kaum muslimin sangat besar sekali. Itu termasuk hari-hari berkumpulnya kaum muslimin.
Hari-hari yang kaum muslimin berbangga dengan keislamannya. Mengambil manfaat dari syiar-syiar Islam yang dia lihat. Melihat keadaan saudara-saudaranya kaum muslimin di berbagai negeri. Dan banyak sekali manfaat dari apa? Haji tersebut. Cukuplah Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum. Mereka akan menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Diglobalkan apa manfaatnya? Karena memang manfaatnya lebih daripada apa yang bisa kita gambarkan. Dari manfaat haji tersebut. Iya. Dan disebutkan keutamaan orang yang haji. Kalau dia haji mabrur, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ya. Seakan-akan dia dilahirkan kembali oleh ibunya. Diterangkan tentang keutamaannya untuk perempuan bagikan berjihad. Ya. Kemudian pengampunan dosa, pembebasan dosa. Sebab datangnya rezeki. Ya. Hal yang membebaskan leher dari api neraka. Dan selainnya dari manfaat-manfaat haji. Ini tentunya tidak bisa kita uraikan dalil-dalilnya di sini. Ibnu Qudamah kemudian menjelaskan pembahasan yang kedua tentang kewajibannya. Kata beliau, yajibul hajju wal umrah. Wajib haji dan umrah itu. Ya. Sini beliau tegaskan bahwa ada dua kewajiban. Haji wajib dan umrah apa? Umrah itu wajib. Adapun kewajiban haji itu diterangkan di dalam Al-Quran. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki hak terhadap manusia. Mewajibkan terhadap manusia agar supaya mereka haji ke Ka'bah bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Ya, dan ini menunjukkan kewajiban. Adapun dari hadits Ibnu Umar, 5 rukun Islam disebutkan salah satunya wal hajj, dan menunaikan ibadah haji. Dan kewajiban haji ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya. Adapun umrah, Ibnu Qudamah berpendapat di sini hukumnya wajib. Iya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi yang benarnya bahwa umrah juga berhukum apa? Berhukum wajib. Karena telah syah dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa jihadun?" Apakah terhadap perempuan ada jihad, ada kewajiban jihad? Perhatikan pertanyaan Aisyah, apakah terhadap perempuan ada kewajiban jihad? Maka Nabi menjawab, "Na'am. Alaihinna jihadun la qitala fihi." Para perempuan ada kewajiban jihad, tapi tidak ada peperangan di dalamnya. Apa jihad itu? Kata beliau, al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Jadi sebutkan dua. Haji dan apa? Umrah. Menunjukkan bahwa umrah juga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau ada orang yang haji saja, belum umrah, maka dia wajib untuk mendatangkan apa? Mendatangkan umrah setelahnya. Karena akan datang nanti manasik haji ada 3. Ada haji tamattu. Ini dia gabungkan antara haji dan umrah. Tapi dipisah dengan apa? Tahallul. Dengan menyembelih dan tahallul. Apa? Dengan tahallul dan tahallulnya dia bayar sembelihan. Ini haji tamattu. Yang kedua haji qiran. Haji qiran dia gabungkan antara haji dan umrah sekaligus. Tidak ada tahallulnya. Yang ketiga haji ifrad. Haji ifrad hanya haji saja, tidak ada umrahnya. Jadi kalau dia hajinya haji ifrad, maka belum ada apa? Umrahnya. Kalau dia belum pernah umrah sebelumnya, maka dia wajib untuk umrah lagi. Jelas ya? Tapi kalau sebelumnya dia sudah pernah umrah, kemudian dia haji saja, berarti sudah terangkat apa? Kewajibannya dua-dua. Iya, baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan jumlah kewajibannya dalam seumur. Kata beliau, marratan fil umur. Kewajiban haji dan umrah itu hanya sekali dalam seumur. Iya.
Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki tentang kewajiban haji. Aqulla am ya Rasulullah. Apakah haji itu setiap tahun, wahai Rasulullah? Rasulullah diam, tidak menjawab. Sampai 3 kali orang itu bertanya. Kemudian Nabi berkata, "Lau qultu na'am, la wajabat wa lamastata'tum." Andai kata saya berkata iya, maka akan menjadi wajib haji itu bagi kalian setiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu untuk itu. Jelas ya? Karena itu dari rahmatnya, dari rahmat Allah, haji hanya diwajibkan sekali dalam setahun. Selebihnya adalah apa? Hal yang disunnahkan. Selebihnya adalah hal yang disunnahkan. Baik. Iya. Sekali dalam setahun. Alal muslim. Sekarang Ibnu Qudamah masuk menjelaskan syarat-syarat kewajiban. Orang yang wajib haji itu, apa ketentuan dan syaratnya? Yang pertama, dia harus seorang muslim. Iya. Baik. Dan di dalam syarat haji itu ada 3 pensyaratan ya. Ada syarat kewajiban dan kesahihan. Ada syarat kewajiban dan keabsahan. Dan ada syarat kewajiban saja. Iya. Syarat yang sifatnya kewajiban dan kesahihan, dia harus muslim dan orang yang waras. Karena haji dari orang yang kafir dan orang yang tidak waras tidak syah. Iya. Kemudian syarat berikutnya, untuk syarat yang kedua ada syarat yang sifatnya untuk kewajiban, untuk keabsahan. Dalam artian, ya, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka hajinya syah, tapi belum terangkat kewajiban haji. Itu ada 2 syarat di sini. Yaitu syarat balik dan syarat apa? Bebas. Ya, sebab anak kecil boleh dibawa haji. Tapi kalau dia ikut haji, hajinya syah. Tapi apakah sudah menggugurkan kewajiban haji Islamnya? Jawabannya belum. Demikian pula budak. Kalau dia haji syah. Tapi belum menggugurkan kewajiban apa? Haji Islamnya. Iya. Kemudian syarat yang ketiga ada syarat wajib saja. Dan ini kemampuan ya. Jadi kalau dia sudah berakal muslim, balik. Nah, ditambah lagi harus memiliki syarat kemampuan. Kalau dia mampu, baru wajib. Kalau dia tidak mampu, gugur kewajiban. Jelas ya? Baik, jadi ini 3 syarat. Muslim, balik. Iya. Muslim, akil, balik. 3 ya. Kemudian al-hur. Dia harus apa? Bebas. Karena budak. Iya. Dia ikut kepada siapa? Kepada tuannya. Kalau tuannya tidak izinkan, tidak wajib dia pergi. Kemudian syarat yang kelima, idza stata'a ilaihi sabila. Ini syarat yang kelima. Apabila dia punya kemampuan. Jadi syarat haji ada berapa? Ada 5. Orang yang wajib haji. Muslim, balik, akil, hur, bebas, dan apa? Punya kemampuan. Iya. Bagaimana ukuran kemampuan ini? Nah, ini termasuk hal yang penting dijelaskan. Karena itu Ibnu Qudamah merincinya. Kata beliau, wal istita'atu ayyajida zadan wa rahilatan bi'alatiha. Kemampuan itu kalau dia menemukan bekal dan ada tunggangan. Iya. Dia dapat bekal, ada bekalnya, dan ada tunggangannya. Bi'alatihima. Ya. Dengan alat keduanya. Ya, jadi bekal dan tunggangan ada alatnya. Nah, kalau misalnya dahulu berkendaraan pakai perahu, ya, itu ada semua ya, lengkap. Mimma yasluhu limithlihi, dari hal yang cocok untuk semisalnya. Jadi sekarang ini punya kemampuan, ya, dia
Dan kemampuan itu ada dari sisi materi dan ada dari sisi apa? Fisik. Fisiknya dulu mampu. Kalau mampu fisiknya, sisa dia cari perbekalan. Bekal makannya selama di perjalanan, selama di musim haji. Kemudian bekal untuk perjalanannya. Ya, kalau dia jalan kaki, boleh saja jalan kaki ya. Nah, sehingga hari ini masih ada orang yang pergi haji jalan kaki. Ya. Walaupun masuk koran ya. Ya. Karena ini jarang terjadi. Sudah berapa tahun saya dengar ada yang dari daerah mana begitu, dari Bangladesh atau dari India jalan kaki. Ya, dan ini Masya Allah ya. Nah, atau berkendaraan lewat laut. Atau sekarang banyak kemudahan. Ya, boleh menggunakan apa? Pesawat. Jadi dia harus siap semua biaya untuk itu. Ya. Dan sekarang ini karena haji itu disyaratkan harus lewat pemerintah. Dan memang ketentuan haji harus dipimpin oleh apa? Pemerintah. Dan pemerintahan mengharuskan untuk menyiapkan bayaran-bayaran. Yang memang merupakan kemaslahatan si jemaah haji itu sendiri. Ya. Dan memang tempat-tempat menginap di sekitar Mekah dan Madinah itu sudah sudah diatur sedemikian rupa mencukupi kuota dari jemaah haji yang datang setiap tahunnya. Jadi batasi ya jemaah haji yang datang. Coba dibayangkan kalau seluruh dunia tiba-tiba datang ke kota yang kecil itu. Ya. Kira-kira mau tinggal di mana? Kalau seluruh dunia mau wukuf di Arafah, di mana mau wukufnya? Jelas ya? Baik. Maka dari sini hendaknya jangan egois orang-orang yang sudah haji berulang kali, dia haji terus. Ya. Karena itu pemerintah mensyaratkan sekarang orang Saudi saja disyaratkan 5 tahun sekali untuk haji. Kecuali orang yang mempunyai kepentingan memang di musim haji. Ya, keterkaitan dengan kemaslahatan haji seperti dai, orang yang mengatur ketertiban, keamanan, pengaturan untuk para jemaah haji tidak ada masalah. Tiap tahun pun nggak apa-apa. Jelas ya? Tapi kalau dia datang ke sana tidak resmi, desak-desakan terhadap orang, ya, nah ini yang tidak benar. Ya, baik. Ini perlu diperhatikan ya. Ya, demikian pula di musim haji itu orang-orang yang umrohnya ulang-ulang terus. Nah, ini termasuk masalah besar sebenarnya. Andai kata tidak ada orang-orang yang suka umroh berulang-ulang itu, mungkin jemaah haji akan tenang. Ya, gampang untuk melakukan apa? Melakukan manasiknya. Tapi ada orang yang umroh kadang dalam sehari 5 kali. Ya, keluar ke Tan'in, balik lagi. Dan banyak orang-orang yang seperti ini. Jelas ya? Nah, ini yang bikin desak-desakan. Maka setiap orang hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang dia lakukan. Jangan dia ingin melakukan hal yang disunnahkan, tapi menyakiti orang lain atau mengganggu orang lain. Iya. Baik. Jadi dia mendapatkan bekal, kemudian tunggangan. Dan cocok untuk dia pakai. Iya. Kalimat cocok yang dia pakai, ya, maksudnya ini sesuai dengan keadaannya. Kalau dia kaya, harus kendaraan dan tunggangan sesuai dengan kekayaannya. Kalau dia dari orang yang pertengahan, bekal dan tunggangan sesuai dengan kadar pertengahannya. Jelas ya? Tapi yang benarnya tidak mesti seperti itu. Ya, mesti dia siapkan adalah perbekalan dan tunggangan saja menyambung ke sana. Karena memang di dalam Al-Quran hanya dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk ke sana. Baik. Iya. Dan sekarang ini kalau dia ingin haji, ya dia harus punya kemampuan untuk beli tiket. Ya. Jelas ya?
Itu dari bentuk kemampuan. Ya. Kemudian dia punya kemampuan untuk balik. Sebab jangan sampai dia tiba di Mekah, tidak ada bekalnya, akhirnya ya tadinya ke sana dengan niat ibadah berubah profesi. Ya, menjadi pedagang, menjadi orang yang harus memenuhi keperluannya. Dan ini kurang afdal tentunya. Walaupun kalau dia sudah sampai sana, dia bisa menunaikan sudah. Kadar pulangnya dia bisa siapkan. Maka sebenarnya tidak ada masalah. Tapi jangan sampai hal-hal tersebut mengganggu dia dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fadlan amma yahtajuhu ilaihi liqada'i dainihi wa mu'nati nafsihi wa iyalihi 'ala dawam. Ya. Dia mendapatkan kelebihan. Jadi dia memiliki kemampuan ya. Dan kemampuannya adalah fadilan, ada kelebihannya. Ya. Dari apa yang dia perlukan. Ya, kalau dia punya utang, dia bayar utangnya misalnya. Ya. Karena seorang yang berutang, kalau dia mau melakukan perjalanan, nah itu di pengadilan Islam, harus dia minta izin kepada siapa? Kepada orang yang tempat dia berutang. Kalau orang yang pemilik piutang mengizinkan, tidak apa-apa kamu pergi, tidak apa-apa. Tapi kalau pemilik piutang berkata, tidak boleh kamu pergi, kecuali setelah melunasi utang, nah ini dari maslahat dia. Ya, dari maslahat si pemilik piutang. Karena, ya kalau misalnya si pengutang ini kabur, siapa yang menanggung? Ya kan? Baik. Karena itu akan datang nanti di pembahasan, ya, bagaimana keindahan Islam mengatur hal ini, menjaga hak-hak manusia. Baik. Wa munati nafsihi. Demikian pula dia punya harta yang lebih untuk keperluan dirinya sendiri. Wa iyalihi dan anak-anaknya. Alat dawam. Jadi kalau dia mau berangkat haji, dia tinggalkan bekal untuk siapa? Untuk keluarganya. Dia ingin pergi misalnya 40 hari, bekalnya sudah siap untuk keluarganya selama berapa? 40 hari. Alat dawam, terus menerus sudah ada bekalnya. Iya, selama ditinggalkan. Jangan sampai dia pergi 40 hari, dikasih bekal untuk 10 hari saja. Yang 40 hari perginya, tapi bekalnya untuk berapa? 10 hari. Dan ini tidak cocok ya. Ya nanti keluarganya jadi bawang putih nanti. Ya. Dan ini membebani sesuatu yang tidak diperbolehkan. Baik. Dan ini peringatan terhadap sebagian orang. Ayo kita khurut saja. Ya. Apa yang ditinggalkan untuk keluarga? Ya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini tawakal bukan pada tempatnya. Dan dicela dalam syariat. Bahkan Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ay yudayya ma yaqut." Cukup seseorang itu dianggap dia berdosa karena dia melantarkan orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya. Ya. Oh, jangan dia katakan saya keluar ibadah, berdakwah. Ya. Tapi keluarganya tidak dikasih nafkah. Ini keliru ya. Hal yang seperti ini. Cukup dia dikatakan berdosa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini ukuran kemampuan. Selesai sudah pembahasan tentang mana mampu berhaji. Berikutnya Ibnu Qudamah menjelaskan tentang pensyaratan mahram bagi perempuan. Dan ini masih terkait dengan mana kemampuan. Jadi kemampuan itu tadi ada bekal dan ada tunggangan. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk perempuan disyaratkan kemampuan yang ketiga. Dia harus memiliki apa? Memiliki mahram. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yu'tabaru lil mar'ati wujudu mahramiha wa huwa zawjuha aw man tahrum alaihi ala ta'bid binasabin aw sababin mubah. Ya. Kata Ibnu Qudamah, dan disyaratkan pada perempuan itu ada mahramnya. Siapa mahram? Perempuan yang boleh menemaninya, yaitu suaminya. Atau siapa saja yang menjadi mahramnya untuk selama-lamanya. Karena nasab maupun karena sebab. Ya, misalnya seperti anaknya,
seperti ayahnya, seperti saudara laki-lakinya, seperti pamannya. Nah, ini karena apa? Karena nasab. Atau karena sebab. Seperti saudara susuannya. Karena sesusuan. Iya. Jelas ya? Atau suami dari anak perempuannya misalnya. Nah, ini boleh saja. Sebab itu mahramnya. Untuk selama-lamanya. Dan ini tentang masalah mahram akan datang nanti pembahasannya. Bab khusus di pembahasan kitabun nikah. Dan dalil tentang harusnya ada mahram adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim. La tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama apa? Bersama mahramnya. Iya. Baik. Bagaimana kalau perempuan bersafar bersama para perempuan yang lainnya? Rombongan. Ya, jawabannya kalau dia rombongan, ya, dan tidak ada mahramnya di situ sama saja. Ini dari hal yang apa? Dilarang. Walaupun larangannya lebih sedikit, tapi semuanya tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya ada perempuan yang safar tanpa mahram, haji tanpa mahram, apakah hajinya syah? Jawabannya hajinya syah. Tapi dia berdosa saja karena safar apa? Tanpa mahram. Baik. Selesai tentang pensyaratan mahram bagi perempuan. Jadi kalau dia belum ada mahramnya, belum wajib haji ya. Dan kita punya kebiasaan sangat jelek di Indonesia ini. Ya, apalagi sebagian orang-orang Bugis. Ya. Kalau punya duit, pasti yang duluan naik adalah siapa? Istrinya. Kenapa? Ya alasannya kalau pergi pesta, ya bagus kan kalau ada gelar hajah fulana. Ya. Yang menghadirinya. Nah, ini dari kebiasaan yang jelek ya. Harusnya, ya, perempuan itu safar dengan mahram. Didampingi suaminya dia berangkat. Tapi kan kalau dia berangkat, ada keluarganya, mahramnya yang menemaninya. Baik. Kemudian, diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini tentang hukum terhadap orang yang meninggal sebelum berhaji. Kata beliau, "Faman farrata hatta mata ukhrija anhu min malihi hajjatun wa umrah." Siapa yang mati atau siapa yang menelantarkan kemudian dia meninggal, maka dikeluarkan dari hartanya biaya untuk haji dan umrah. Nah, ada seorang dia tafrid. Tafrid dalam artian apa? Dia punya kemampuan. Mampu haji, mampu umrah. Tapi dia tidak berangkat. Iya. Dia undur. Kemudian meninggal. Maka orang yang seperti ini sebelum hartanya dibagi warisan, dikeluarkan dulu hak biaya haji dan umrah. Ada orang yang menghajikan dan apa? Mengumrahkannya. Harus dikeluarkan dari warisannya. Iya, jelas ya? Ini dari hutang si mayit kepada Allah. Kalau hutangnya kepada manusia saja dia bayar, apalagi hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan. Baik. Dia berwasiat maupun tidak berwasiat, tidak ada perbedaan. Ada wasiat untuk dihajikan, dihajikan. Lebih kuat dengan wasiat. Tidak ada wasiat, tetap dikeluarkan apa? Dikeluarkan biaya. Diambil dari hartanya, dipotong sebelum dibagi secara hukum waris. Ya, dan ini insyaallah ta'ala akan datang lagi pembahasannya di pembahasan warisan. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan hukum haji seorang yang kafir. Kata beliau, wala yasihhu. Ini beberapa orang yang tidak syah hajinya ya. Wala yasihhul min kafir. Tidak syah haji itu dari seorang yang kafir. Karena kafir tidak diterima darinya ibadah sebagaimana yang telah berlalu. Wala min majnun. Tidak diterima dari orang yang tidak waras. Ini sudah berlalu penyebutan hadis, tidak diterima dari orang yang majnun sehingga dia sadar. Ya. Ini dua ya, tidak diterima. Bagaimana anak kecil? Kata beliau, wa yasihhu min as-sabi. Syah bagi anak kecil. Ya. Karena di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim, seorang perempuan mengangkat anak kecil. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ali hadha hajj?"
Ya Rasulullah, apakah anak ini ada kewajiban haji? Kata Nabi, "Na'am, walaka ajr." Kata beliau, "Na'am, walaki ajr." Iya, ada kewajiban haji dan engkau wahai ibu mendapat pahala. Jelas ya? Jadi boleh dia bawa, dia sertakan anaknya. Demikian pula budak. Budak kalau ikut haji, diizinkan oleh tuannya, hajinya syah. Hajinya apa? Syah. Ya. Ini tentang keabsahannya. Tapi apakah itu menggugurkan kewajiban Islamnya? Ibnu Qudamah menjelaskan, wala yujzi'uhuma. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban Islamnya. Kewajiban haji Islamnya. Jadi anak kecil kalau ikut haji, belum balik, dia dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala. Hanya saja kalau anak ini sudah balik, dia wajib lagi untuk haji. Jelas ya? Demikian pula budak. Jadi diizinkan oleh tuannya atau diikutkan oleh tuannya, hajinya syah, dia dapat pahala, tuannya dapat pahala. Tapi kalau si budak ini dibebaskan, maka dia wajib apa? Haji lagi. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, berdasarkan ketegasan dari Ibnu Abbas dalam hal ini. Baik. Kemudian kata beliau, ya, beliau menyinggung sekarang tentang haji orang yang tidak mampu. Kata beliau, "Wasihhu min ghairil mustati'." Ya, dan syah haji itu dari orang yang tidak mampu. Misalnya dia tidak punya kemampuan materi. Tapi dia pinjam untuk bisa apa? Haji. Apakah hajinya syah? Jawabannya ya, hajinya syah. Iya. Jawabannya hajinya syah. Nah, ini adalah suatu hal yang diperbolehkan ya. Tapi kalau seorang belum memiliki harta, ya tidak ada kewajiban baginya. Sampai apa? Sampai dia punya. Nah, ini teguran ya bagi Bambang yang ada sekarang ini. Naudzubillah. Ya, memberikan teror yang sangat banyak kepada orang. Sekarang dengan proyek talangan-talangan haji ini, itu keuntungan besar sekali. Ya, bagi si pemilik proyek. Tapi bahayanya hajinya ngantri sampai 10 tahun, 8 tahun. Sebab setiap orang gampang saja daftar, dibayarkan oleh bank, sisa dia cicil. Akhirnya meludak jemaah haji. Jelas ya? Padahal kebanyakannya orang yang berutang. Orang yang punya uang cash justru berangkatnya lebih akhir. Disebabkan karena apa? Talangan-talangan itu tadi. Dan ini adalah hal yang tidak benar. Nah, dan harusnya pemerintah melarang hal yang seperti ini. Iya. Sebab ini merusak kemaslahatan. Iya. Orang yang harusnya dia punya kemampuan sudah siap. Dari sisi materinya sudah ada. Ya, maka harusnya dia berangkat. Yang namanya orang yang pegang duit syaitan, bisa aja datang kapan-kapan. Oh, kan masih lama, pakai saja dulu duitnya. Ya. Jelas ya? Baik. Maka ini dari hal yang hendaknya diperbaiki dan diperhatikan ya. Belum lagi talangan-talangan tersebut, ya. Walaupun dinamakan dengan embel-embel syariat, kalau talangannya diambil manfaat, ya kamu bayar saya talangi dulu, tapi nanti saya bayarkan misalnya 50 juta, nanti dikembalikan 60 juta dicicil. Ya, kelebihan ini itu artinya melebihkan dari apa yang dia pinjam, dan itu riba jelas. Baik, jadi sudah kekeliruannya, sudah berutang untuk mengganggu orang lain yang punya uang cash yang pertama, yang kedua dengan cara riba lagi. Ya. Dan ini sudah dua kekeliruan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang haji seorang perempuan tanpa mahram. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang safar tanpa mahram, kata beliau wal mar'atu bighairi mahram. Ya, jadi kalau ada perempuan yang safar tanpa mahram, syah hajinya. Dia berdosa karena safar tanpa mahram, adapun haji terhitung apa? Terhitung syah. Kemudian kata beliau, "Wa man hajja an ghairihi wa lam yakun hajja an nafsihi aw an nadarihi waqa'a hajjuhu an fardi nafsihi duna ghairihi."
Ini tentang hukum orang yang belum berhaji tetapi menghajikan orang lain. Ya. Siapa yang menghajikan orang lain dan dia sendiri belum menghajikan dirinya, ya, atau dia punya nadar haji, wajib dia tunaikan, belum dia tunaikan nadarnya, maka haji yang dia lakukan itu, walaupun dia kerjakan untuk orang lain, terhitung untuk dirinya sendiri. Ya. Terhitung untuk apa? Dirinya sendiri. Ya, dan ini memang ada dua pendapat ya di kalangan ulama. Dan yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita adalah seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Iya. Bahwa dia harus haji dahulu, tunaikan dulu kewajibannya. Barulah setelah itu apa? Dia menghajikan orang lain. Dia menghajikan orang lain. Dan ini telah syah dari sejumlah sahabat memfatwakan hal ini. Selesai sudah pembahasan pendahuluan tentang haji dan umrah. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah membahas tentang miqat.